Penyebab, terjadinya overheat pada mesin ini ya, ini mesin GTR. Ini biasanya orangnya mengganti air radiator, itu hanya dibuang saja, tetapi ketika melakukan proses pengisian, itu tidak dilakukan dengan adanya proses pembuangan udara di bagian ini, water pumpnya ya. Jadi ini yang nantinya akan menimbulkan terjadinya yang namanya overheat ataupun panas yang berlebih karena air pendingin itu tidak bisa bersirkulasi menuju ke bagian blok silinder dan ditujukan menuju ke bagian radiatornya itu sendiri ya untuk didinginkan. Makanya pada saat kalian melakukan penggantian yang namanya air radiator, di sini itu kalian harus perhatikan ada tidak untuk proses pembuangan udaranya ya. Untuk komponen ini kan bentuknya seperti ini ya, untuk proses pemasangannya ya gini ya, dan kalian perhatikan di bagian sini ini itu ada tanda segitiga ataupun arah panah. Ini bautnya pun berbeda. Untuk bautnya itu ditambahkan dengan adanya ring tembaga seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada baut yang tembaga didapatkan di sini, ini berarti menandakan adanya fungsi ya, menandakan adanya fungsi dari bagian komponen ini. Jadi fungsinya apa? Yaitu adalah membuang udara ketika kita melakukan pengisian air radiator. Di radiatornya diisi full. Nah, di sini kita harus mengendorkan baut yang ada di area sini yang terdapat arah panahnya. Ya, jadi ini kita kendorkan. Nah, nanti udara itu akan keluar. Setelah udara keluar dari area water pump, ya, maka air yang ada dari radiator ini akan mengalir menuju ke bagian water pump untuk mengisi kekosongan pada bagian water pump ya. Jadi yang tadinya hanya udara yang tersimpan di bagian water pump, nanti airnya itu akan mengisi menuju ke bagian sini ya, dan terisi udaranya itu akan dikeluarkan. Nah, ini yang nantinya tidak akan mengakibatkan overheat pada bagian mesin karena di sini itu sudah terisi air penuh. Berbeda kalau kalian tidak melakukan pengendoran pada bagian baut ini. Kalau kalian tidak mengendorkan baut ini, yang terjadi adalah air itu tidak akan bisa turun dari radiator ini, itu tidak akan bisa turun menuju ke bagian water pump. Walaupun water pumpnya itu berputar untuk memompa, tetapi karena adanya udara yang ada di bagian water pump di sini itu terkumpul ya ataupun terjebak, maka air yang dari radiator itu tidak akan bisa dihisap oleh water pump itu sendiri ya. Makanya ini perlu proses pembuangan udara. Nah, bentuknya bagaimana di bagian dalamnya? Ya, bentuknya juga udah dibuatkan dari pabrikannya ataupun fungsinya ya. Di sini itu terdapat yang namanya lubang khusus ya. Yang lainnya itu kan bautnya itu tertutup rapat ya. Tetapi kalau bagian ini itu dibuatkan khusus untuk pembuangan udaranya. Makanya kita perlu perhatikan pada bagian ini pada saat melakukan penggantian air radiator. Supra GTR dengan keluhan oli yang keluar secara terus-menerus dari lubang selang ini. Ya, ini keluar oli ya, oli mesin. Nah, pada saat melakukan penggantian oli mesin, ternyata olinya itu berkurang sangat banyak ataupun sisanya itu hanya sedikit. Ini diakibatkan karena adanya kebocoran dari bagian seal oil pump. Ya, seal oil pump di sini itu bocor ya. Nah, di sini kan itu ada water pump ya. Jadi untuk komponennya itu ada seal water pump dan di bagian tengahnya itu ada seal oil pump. Nah, di sini seal oil pumpnya itu bocor. Maka pada saat terjadinya kebocoran pada seal oil pump, ini akan dideteksi dengan adanya pengeluaran oli dari mesin menuju ke bagian lubang yang ada di area sini. Ya, ini yang terhubung dengan seal oil water pump. Ya, di sini itu akan terbuang dan keluar menuju ke bagian area sini dan menetes secara terus-menerus ataupun
secara bertahap ya, tergantung kebocoran dari bagian oil seal pumpnya. Nah, di sini harus kita lakukan penggantian. Untuk proses penggantiannya kita bongkar pada area bak koplingnya, karena seal oil pumpnya itu ada di bagian dalamnya ya. Kita harus membuang olinya itu terlebih dahulu, dan air radiatornya ini dibuang terlebih dahulu sebelum kita melakukan penggantian. Oke, kita lakukan proses pembongkaran pada bagian area bak kopling ya, untuk mengganti oil seal pumpnya ya. Seal oil pumpnya ini kita ganti. Oke, kita akan melakukan penggantian seal oli ataupun seal mekanikalnya ya, seal oli water pumpnya. Di sini kita lepas dulu untuk water pumpnya di sini ya. Ini kita lepas dengan menggunakan kunci T12, lalu dihentakkan ke arah kiri ya. Cara penghentakannya seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu saja untuk hentakan. Untuk menghentaknya itu ke arah kiri ya, seperti tadi. Terus kita kendorkan ya, jaringan pakai tangan. Kita lihat dulu untuk komponennya, adanya kerusakan pada bagian seal water pump atau tidak. Karena di bagian ini itu yang keluar itu hanya oli ya, tetapi pada bagian seal water pumpnya ataupun air radiatornya itu tidak keluar. Kita perhatikan pada bagian area keramik dari bagian ini itu aman ya, tidak retak ya. Kalau misalkan retak pada bagian keramik ini biasanya akan mengakibatkan yang namanya kebocoran juga ya. Terus kita perhatikan pada area di bagian dalam sini ya. Ini kita lihat terdapat basahnya oli ya, di bagian tengahnya ini itu basah oli ya, makanya oli mesin itu keluar dari area sini. Nah, terus olinya itu keluar dari mana? Dari area pembuangan otomatis ya. Ketika terjadinya kebocoran pada bagian area sini, ya misalkan area sini itu bocor ya, terus ataupun water pumpnya ini yang bocor, maka air radiatornya juga akan keluar dari area selang ini dan menuju keluar ke bagian ini dan menetes ya. Jadi fungsi selang di bagian ini itu adalah sebagai pendeteksi adanya kebocoran. Nah, kalau misalkan pada bagian area dalamnya sana ataupun seal olinya itu yang bocor, maka yang keluar juga oli ya. Jadi di sini satu selang itu dua pendeteksi terjadinya kebocoran, antara kebocoran air radiator dan kebocoran oli mesin ya dari bagian ini. Ya, jadi untuk proses pembongkarannya, kalau misalkan kita mau mengganti seal olinya, itu berarti harus merusak pada bagian seal water pumpnya juga ya, karena ini kan seal water pumpnya itu menutupi pada area seal olinya. Nah, ini nanti saya tunggu dulu untuk pembongkarannya, karena dari yang punya motor itu belum konfirmasi ya atas kerusakan di bagian area ini ya, karena di sini kan saya disuruh nyervisnya itu di bagian ini, rem depan, rem belakang, dan ngakalin baut ya. Nah, di bagian ini itu saya disuruh untuk coba mengecek terlebih dahulu ya. Saya cek ternyata ya benar, nanti tinggal konfirmasi dulu apakah mau diganti sekalian atau tidak. Tapi lebih bagusnya mending langsung diganti sekalian ya, karena kalau misalkan oil seal di bagian ini bocor terus menerus ya, terus kita jarang memperhatikan kondisi ketinggian oli mesin, ini nanti malah lebih berbahaya ya, karena bisa menimbulkan terjadinya kerusakan yang lebih fatal ataupun bisa kehabisan oli ya, rusaknya mesin secara keseluruhan. Jadi lebih baik kita ganti seal oli dan seal water pumpnya sekaligus ya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bagikan
agar info ini itu bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.